untuk apa saya hidup, dan satu dua kali terpikir untuk bunuh diri, dan sudah terpikir beberapa skenario untuk saya bunuh diri pada saat belajar Hindu-Buddha, dan cukup dalam waktu itu di Kejawen, dan saya cari tahu klaim sejarah dari Nabi Isa ini. Ternyata kalau dilihat-lihat, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Nabi Isa ini mati dan bangkit kembali. Al-Quran di surat Al-Maidah itu tadi. Sehingga pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ya tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwan bersama kami di channel Kampung Idaman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membagikan video kisah tentang perjalanan seorang mu'alaf muda yang sempat 2 kali mau bunuh diri karena persoalan-persoalan yang dihadapinya, sehingga beliau mencari-cari untuk apa manusia diciptakan dan apa tujuan hidup itu. Dan juga menurut kesaksiannya, beliau sempat beberapa kali berpindah-pindah keyakinan untuk mencari kebenaran, sehingga pada akhirnya Allah tuntun beliau ke jalan hidayah dan kembali kepada fitrahnya dengan menerima kebenaran agama Islam. Baik, marilah kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sampai dengan tadi tepat jam 18.30 Mas Anggi bersyahadat menjadi seorang muslim. Bisa di-share sama sahabat sekalian yang sedang menyaksikan podcast ini. Iya, baik. Jadi ya secara sederhana saya sudah sejak lama, secara spesifik ya sejak SMK itu saya mencari tujuan manusia diciptakan. Kenapa saya harus ada? Karena ada banyak persoalan sewaktu SMK itu yang buat saya sampai mempertanyakan untuk apa saya hidup, dan satu dua kali terpikir untuk bunuh diri, dan sudah terpikir beberapa skenario untuk saya bunuh diri pada waktu itu. Tapi lewat beberapa tahun saya bertahan, tapi cari Tuhan itu. Dan di tahun-tahun pertama SMK dan awal kuliah itu saya sempat belajar Hindu-Buddha, dan cukup dalam waktu itu di Kejawen dan Taoisme, dan praktek-praktek meditasi itu saya cukup dalami. Tapi ya selalu pindah-pindah, setiap beberapa bulan sekali saya percaya satu hal yang lain, beberapa bulan sekali percaya satu hal yang lain lagi. Kemudian sampai sekitar 2,5-3 tahun yang lalu saya masuk Kristen, karena saya temukan yang saya tidak pernah temukan di dalam hal-hal yang saya percaya sebelumnya, bahwa Tuhan ciptakan manusia dengan satu tujuan yang jelas, dan Tuhan itu satu pribadi yang bisa dikenal. Tapi sejak kali itu saya sebenarnya belum pernah cari tahu klaim sejarah dari agama Kristen ini sendiri. Karena kan kalau mau dilihat dari agama-agama monoteis, Yahudi, Kristen, dan Islam, masing-masing punya klaim sejarah. Nabi Musa mengutus umat Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari Firaun. Allah mengutus Nabi Musa. Lalu kalau bagi orang Kristen itu bahwa Nabi Isa ini sebenarnya adalah Tuhan yang kemudian menjelma jadi manusia, kemudian mati dan dibangkitkan kembali untuk penebusan dosa manusia. Dan kemudian ada Nabi Muhammad yang datang untuk menjadi nabi terakhir yang mempernyatakan bagaimana cara manusia dapat mengenal dan beribadah kepada Allah. Nah, jadi setiap nabi ini mereka punya klaim sejarah yang seharusnya kita berusaha untuk buktikan kenyataannya itu bagaimana. Jadi setelah kemarin saya cari tahu klaim sejarah dari Nabi Isa ini, ternyata kalau dilihat-lihat kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Nabi Isa ini mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali karena sumber-sumbernya itu sendiri banyak kontradiksi dengan satu sama lain, dan dalam penelitian sejarah sebenarnya sumber yang punya maksud tertentu yang jelas, keempat Injil itu punya maksud tertentu untuk mempernyatakan Yesus sebagai satu pribadi dengan ciri-ciri tertentu, itu kurang bisa dipercaya karena penelitian sejarah itu seharusnya dimulai tanpa asumsi seperti begitu. Sehingga setelah saya cari tahu ternyata tidak terlalu bisa dipercaya kematian-kebangkitan Isa Al-Masih, yang kalau disesuaikan dengan
An-Nisa ayat 157, ternyata persis seperti yang tertulis di sana, bahwa sebenarnya orang-orang ini tidak tahu pasti bahwa Isa Al-Masih ini mati dan dibangkitkan kembali, cuma hanya menurut perkiraan mereka saja. Lalu juga saya sempat baca-baca tentang di surat Al-Maidah ayat 13-16 kalau nggak salah, yang bicara tentang bagaimana Taurat dan Injil secara keseluruhan itu entah disalahpahami atau dalam penulisannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah nyatakan pada mulanya. Sehingga sewaktu saya lihat juga bukti-buktinya di dalam teks aslinya, ya persis seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah itu tadi. Sehingga pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ya tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah yang paling terakhir yang dikirim untuk menyatakan pribadi Allah dan bagaimana cara manusia bisa menyembah Dia dengan benar. Ya, Masya Allah ya sahabat Azur TV, itu tadi sedikit perjalanan mencari kebenaran dan mencari Tuhan. Masya Allah, kalau tadi sahabat perhatikan betapa cerdas dan lugasnya Mas Anggi ini memaparkan sejarah agama, dan tidak cuma sekedar memaparkan tapi juga pernah mendalami itu ya di beberapa keyakinan. Akhirnya alhamdulillah hari ini berlabuh di Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selain daripada tadi proses pencarian kebenaran dan pencarian Tuhan, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa tanggapannya? Kalau dari pihak keluarga saya, alhamdulillah mereka sejak dulu memang cukup terbuka terhadap apapun yang saya pilih sebagai agama. Dan ya, kalau satu hal yang saya bisa syukuri dari masa saya masuk Kristen kemarin, walaupun syirik ya, tapi saya belajar banyak tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana harus menghormati mereka, dan apa saja yang bisa dilakukan untuk penghormatan itu. Sehingga lebih lagi, sejak itu mereka lebih percaya lagi terhadap pilihan saya, sehingga hari ini, sewaktu kemarin saya bilang ke mereka saya sedang mempertimbangkan untuk masuk Islam atas dasar ini itu, yang mereka mendengar dan beri nasihat, pokoknya pahami benar apa yang kamu percaya, dan pahami bahwa ini urusanmu dengan Tuhan paling utama. Jadi jangan ini dijadikan tempat di mana kau pamer ke orang lain apa yang kau bisa percaya, praktek keagamaanmu, itu semua tidak penting, karena yang paling terutama itu tentang imanmu kepada Tuhan secara pribadi. Prakteknya itu sekunder. Jadi kemarin itu yang orang tua saya sarankan, dan mereka cukup terbuka. Ya ikhwan, telah kita simak videonya bersama-sama tadi. Ya, kita doakan semoga saudara kita ini selalu istiqomah berada di jalan Allah sampai akhir hayatnya nanti. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita di luar sana yang belum mendapat hidayah oleh Allah, semoga segera mendapatkan hidayah dan kembali kepada fitrahnya seperti saudara kita yang satu ini. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.